Tidak semua calon klien yang datang kepada Anda itu harus convert menjadi klien Anda. Mungkin Anda bertanya-tanya, loh kok gitu? Kan cari klien itu susah. Ya sebisa mungkin harus convert dong. Saya Renaldo dari 2G Studio, dan di video ini saya akan membagikan kenapa tidak semua calon klien itu harus convert. Dan apa akibatnya bila Anda paksakan hal ini terjadi. Dan ini juga berdasarkan pengalaman saya lebih dari 10 tahun berada di industri architectural visualization. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda bisa terus mendapatkan info terbaru apabila saya mengupload video baru. Dan bila ini memang yang Anda rasakan dan Anda ingin tahu kenapa tidak boleh convert semua, let's begin. Pada tahun 2021, saya sempat ngobrol dengan beberapa member 2G Academy, dan kemudian mereka mengatakan bahwa market untuk industri arsitektural, termasuk 3D visual, itu harganya sangat kompetitif, karena marketnya sangat banyak kompetitornya. Dan klien biasanya beda sedikit aja, dia langsung pindah. Nah, di sini saya mulai bertanya kepada mereka, apakah Anda sebetulnya kalau ada calon klien datang, itu selalu berusaha mati-matian untuk di-convert? Karena Anda berpikiran bahwa cari klien itu nggak gampang, apalagi kalau kliennya yang datang ke kita. Jawabannya kebanyakan mengatakan iya. Saya sampai tanyakan juga, kalau harganya diminta murah banget gimana? Mereka akan jawabannya seperti ini. Kalau proyeknya bagus, bisa untuk portofolio, ya nggak apa-apa deh daripada nggak dapat, karena saya butuh portofolionya. Ini sebetulnya menurut saya sangat bahaya dan kurang tepat untuk dilakukan. Bukan masalah uang, sekali lagi kalau kita bekerja ya, juga kepuasan hati sebetulnya. Tapi kita kembali ke ini aja dulu, fundamentalnya. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kita akan deconstruct ya dari hasil akhirnya seperti itu. Sekarang kenapa kok sampai hal ini terjadi? Biasanya seperti ini. Arsitek, interior designer, 3D artist, as a freelancer, ataupun 3D company akan upload semuanya di sosial media. Karena memang tujuannya sosial media seperti itu, yaitu brand awareness. Apalagi yang namanya Instagram, yang memang dari awal itu didesain sebagai showcase foto. Sebelum sekarang lebih banyak ke arah real. Itulah kenapa banyak fotografer yang pasang juga di Instagram sebagai portfolionya mereka. Nah, di sini sebetulnya yang menyebabkan sosial media menjadi sangat bising, very noisy. Loh, kok bisa? Kita kembali ke kita. Kalau misalkan Anda adalah seorang yang awam sekali terhadap sebuah komponen komputer, salah satunya adalah graphic card. Apa yang terjadi kalau memang Anda butuh graphic card, kemudian datang ke toko komputer, kemudian Anda dikasih pilihan langsung banyak, Anda suruh pilih sendiri. Sedangkan you have no idea apa itu graphic card sebetulnya. Kalau kita bicara satu merek aja, yaitu Nvidia, itu ada GTX, ada RTX, ada Quadro. Nah, kita nggak usah ngomong RTX yang Quadro sama GTX ya, kita bicara RTX saja. 3080 yang seri atasnya ada 3080 Ti, kemudian ada 3090, ada 3090 Ti. Nah, antara 3080 Ti ini sama 3090 harganya beda tipis. Apalagi nanti ada lagi RTX 4090 yang lagi ngetrend pada saat video ini di syuting. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah kalau kita ada 3080 sama 4090, begitu ngelihat yang 4090, kita pasti takut lihat harganya. Karena apa? Kita tidak tahu grafik card itu efeknya sampai seperti apa di komputernya kita kan. Ujung-ujungnya kita akan pilih yang paling murah. Di sini yang terjadi adalah price comparison. Ini yang bahaya karena tidak ada problem solving. Tapi kalau misalkan toko komputernya menanyakan kepada Anda ini butuhnya untuk apa dulu? Untuk Office seperti buka Microsoft Office, atau untuk 3D, atau cuman main game. Main gamenya heavy-nya seperti apa? Nah, itu harus ditanyain dulu semua. Kalau toko komputernya bisa nanya, mereka akan memberikan solusi yang tepat. Kita membandingkannya bukan lagi antara harga antar VGA-nya, tapi kita membandingkan dengan apa yang bisa kita dapat. Nah, disinilah yang terjadi kalau calon kliennya yang dia seorang pemilik rumah butuh desain arsitek, yang terjadi adalah, loh ini kenapa arsitek kok sama semua nih, residensial semua? Apa kelebihannya? Ujung-ujungnya apa? Dia akan tanya ke banyak arsitek. Setelah tanya price list, akan dibandingkan mana yang lebih murah. Balik lagi, kalau kita mau argumen bahwa sebetulnya kan tergantung dari apa yang bisa kita tawarkan dari tiap arsiteknya ataupun sebagai 3D artisnya. Biasanya seperti itu adalah langkah kedua. Karena kalau kita lihat, kita sendiri kalau cari graphic card di marketplace, yang kita cari pasti yang lebih murah dulu, baru cari top sellernya yang punya kredibilitas bagus atau banyak orang yang beli di sana, supaya kita merasa aman sebetulnya. At the end of the day akan yang dilihat harga dulu. Nah, disinilah yang harus kita aware. Dan biasanya yang terjadi adalah kita akan dikontak oleh klien yang cuma bisa ngelihat uangnya, tidak bisa ngelihat value-nya. Anda pasti paham ya, ada orang yang mau bayarnya murah banget tapi kualitasnya minta tinggi banget kan?
Kalau Anda ketemu klien yang cuman mau murah dan hanya semuanya diukur berdasarkan uang, biasanya mereka akan sangat hebat di negosiasi dan akan membuat Anda seakan-akan sebetulnya mereka minta tolong ke Anda dan Anda mengatakan, oke lah kita tolong. Tapi bisa jadi mindset dari pelanggan seperti ini atau klien seperti ini sebetulnya adalah, kan kita udah deal, berarti ya tetap saya minta full servismu, dan biasanya mereka juga akan kontak kita di sekitar jam 10 malam ke atas. Tapi kalau kita nggak balas di jam-jam itu, biasanya besok paginya ngomel. Yang jadi bahaya adalah sebetulnya bukan masalah itu, tapi psikologinya kita menjadi mulai nggak sehat nih. Karena apa? Kita energinya banyak kena klien seperti ini. Dan yang kedua, semua effort kita akan kita fokuskan ke klien ini karena mereka sangat demanding. Kalau mereka demanding biasanya nih cerewet nih, ya kan, minta macam-macam kontak. Kalau dilayanin aja lah daripada cerewet, berisik gitu kan. Ujung-ujungnya kalau ada klien lain yang sebetulnya bisa jadi lebih enak dari proses pembayarannya, uangnya, dan kemudian mereka bisa meng-value kita, bisa jadi kita tidak punya tenaga lagi untuk ngerjain proyek ini yang sebetulnya profitnya lebih gede. Di sini profitnya bisa kecil, dan biasanya tidak hanya kecil, ini akan jadi minus karena proyeknya akan molor terus dan tidak mau ada pembayaran di bulan-bulan berikutnya. Jadi tidak ada penambahan biaya. Nah, ini bahaya karena nantinya yang ditakutkan adalah Anda tidak punya lagi dana untuk hire orang untuk membantu Anda mengerjakan proyek. Dan celakanya kalau Anda seorang 3D artist, Anda tidak punya dana untuk membeli komputer lagi. Bisa hire orangnya, nggak bisa beli komputernya. Sama juga bohong dong. Buat saya hal ini yang paling bahaya karena apa? Kita juga pasti butuh investasi di komputer ataupun orang supaya kita bisa berkembang. Tentunya saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita mau cuman hidup begini-begini aja. Tapi kalau ini yang terjadi, Anda akan selalu berada di lingkaran setan. Jadi inilah kenapa Anda tidak perlu atau seharusnya memang tidak harus mengkonvert semua klien yang datang kepada Anda. The next question is, apa yang terjadi kalau sebetulnya kliennya enak sekali dan yang datang banyak? Dan itu akan saya bahas juga di sini. Dan sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk like ya, kemudian share video ini ke teman Anda, apalagi kalau Anda merasa teman Anda membutuhkan informasi di video ini. Kemudian jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya Anda bisa mendapatkan info kalau saya upload video baru. Berikutnya, kalau Anda bisa jadi suatu ketika ada beberapa klien yang enak sebetulnya, kemudian datang bersamaan semua. Apa yang terjadi kalau semuanya Anda ambil? Saya juga tidak rekomen. Loh kok begitu? Kan ini enak semua, ini profit semua. Iya, kalau kita bisa menyelesaikan, kalau nggak bisa. Nah, inilah yang dikatakan sama papa saya pada saat saya masih belajar kerja ya waktu itu, waktu di Mozart Furniture. Karena semua kerjaan saya ambil. Dia mengatakan, Ren, ada dua hal yang membuat orang bangkrut. Yang pertama adalah kamu bangkrut karena kehabisan dana, ya, karena kamu rugi. Yang kedua adalah bangkrut karena kebanyakan kerjaan. Itu saya ketawain omongan papa saya, dan saya menyesal karena saya mengetawain omongan papa saya itu. Saya lupa bahwa papa saya sebetulnya seorang pebisnis ulung juga. Jadi pada intinya, kalau kita terlalu banyak kerjaan yang kita ambil, kita bisa bangkrut karena pertama bisa jadi cash flow-nya hancur karena kita tidak ada putaran uang yang cukup. Cash flow at the end of the day, cash is king, ya. Yang kedua adalah karena kita dikejar terus dan kita punya kapasitas sebetulnya kecil, kita overtime, bisa jadi energi kita tidak cukup, kita udah mulai kecapean, yang terjadi servis kita sudah mulai berkurang, mulai kendor, kualitas kita juga mulai kendor. Ini sangat berbahaya karena akan jadi bumerang di kemudian hari. Tidak ada hal yang lebih menakutkan kalau klien yang sebetulnya enak kemudian kecewa dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Word of mouth-nya nggak enak banget. Ujung-ujungnya nama kita jelek. Kalau nama kita jelek, tentunya akan membuat orang takut kerja sama-sama kita. Ini hal yang harus dihindarkan at all cost. Ini adalah kredibilitas, ini adalah integritas. Itulah kenapa di 2G Academy saya selalu mengatakan misinya adalah menciptakan 1 juta 3D artist yang sejati, yaitu I-nya itu berintegritas. Karena tanpa itu, ya percuma Anda jadi 3D artist, nggak ada uangnya. Karena tidak ada orang yang berani bekerja dengan Anda. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan Anda berpikir semua calon klien itu harus convert, pertimbangannya adalah seperti ini. Tapi kalau Anda punya kapasitasnya nggak masalah, bisa diterima semua. Yang penting hasil akhirnya klien tetap puas. So, bila Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, the next question dari saya adalah, apa biggest takeaway-nya atau pembelajaran terbesar Anda dengan melihat video ini? Tulis di komen ya. Kalau Anda cuman dengerin aja, tanpa Anda bisa menuliskan, Anda paling cuma dapatkan 10% dari apa yang saya bicarakan di video ini. Tapi kalau Anda ulang lagi videonya, kemudian Anda mulai ketik apa yang menjadi pembelajaran terbesar dan Anda share di bagian komen, Anda akan ingat 50-60% dari materi yang saya berikan di video ini. Dan akan terus masuk di alam bawah sadar Anda. So, jangan lupa
Ya, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nextnya apa? Setelah kita tahu bagaimana kita bisa menghindari klien yang kurang tepat, nextnya adalah bagaimana kita bisa memilih ideal klien kita yang tepat, ya, calon pelanggan yang tepat buat kita, yang kita benar-benar ingin ajak kerjasama. So, saya harap video yang saya share hari ini sangat bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi jangan lupa tulis di komen apa pembelajaran terbesar Anda dengan melihat video ini, dan share ke teman Anda bila Anda merasa video ini dibutuhkan juga oleh teman-teman Anda. And I'll see you on the next video.